sampai lebih banyak kos. Tadinya kita nggak mau beliin, tapi karena itu tadi cucian kita banyak, nggak mau, gitu kan. Artinya membendung teknologi itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan. Kalau 6 bulan jadi 2 juta pokoknya gitu dah. Sampai bisa ada yang mingguan. Jadi tiap minggu tuh uangnya masuk aja 70.000 paling kecil itu. Kan kalau mau diperpanjang pakai premium kan. Akhirnya bayar uang masuk dengan tiap hari tuh duitnya masuk di situ. Cuma sama dia uang itu dimasukin ke dompet ini apa dana kan ke istri saya tuh. Nah, karena dia sering bikin aplikasi ya dan dijual, ternyata ada aplikasi yang membayarkan, yaitu bisa mengetahui tadi Bu NIK gitu. NIK kalau sudah ketahuan kan kebongkar semua gitu kan. Nah karena dijual ya kan, dia udah senang aja awalnya nih dapat duit 2 juta gitu. Pokoknya seringnya gitu Bu, kalau dapat uang agak gedean ngajak buminya tuh, Umi ke ini ke Indomaret tuh ya kan, belanja kan udahnya nih 500, 300, maksud saya dapat cipratan terus gitu kan. Sampai sekarang semalam pun masih ngasih saya gitu alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya anak gak bisa habis gitu duitnya ya. Kenapa? Karena tadi Bu sudah bisa menghasilkan uang dari belajar coding dia sendiri itu. Nah karena dia tadi sudah bikin aplikasi, disalahgunain sama yang jual ini. Sama yang beli disalahgunain Bu. Nah karena disalahgunain akhirnya apa? Akhirnya ya korbannya ngadu lah gitu. Dilacak lah, ya kan? Dilacak wah ketahuan nih. Dia tahu loh saya pindah ke sini, dia tahu tuh apa polisi ya. Jam 2 ya dia datangin sama polisi, langsung diciduk gitu. Dibawa ke Polda gitu kan. Waduh, saya bilang saya nggak tahu lah ya. Saya bilang gini, Pak maaf, Bapak benar polisi. Bapak nggak percaya dikasih surat penangkapannya. Ya sekarang kan zaman sekarang Pak tahu sendiri banyak penipuan. Bapak nggak percaya dikuain BC-nya dia pakai pistolnya. Oh iya benar, ya kan? Hanya udah Kamis malam dibawa tuh ke Polda. Besoknya orang tuanya diminta datang, kata komandannya, Bapak tahu nggak apa yang dilakukan sama Rasi? Ya kan, ya saya nggak tahu ya. Saya sih tahunya dia mau bekerja, ini Aci bikin aplikasi yang membahayakan kalau disalahgunain, seperti dia bisa dari nomor telepon lagi Bu, itu bisa kelacak banget Bu. Nah gitu kan akhirnya ya udah. Nah kata si komandannya, daripada nanti ini anak bapak nih aset negara nih katanya gitu. Ini daripada nanti disalahgunakan sama penjahat, lebih kerjasama dengan kami. Kalau ini hukumannya ini masuk pidana loh Pak, hukumannya 12 tahun. Nah tapi kalau bapak izinkan anak bapak kerjasama dengan kami, ya ada gajinya dan sebagainya gitu ya, ya kasusnya diberhentiin gitu. Ya udah daripada di penjara kan. Ya udah daripada itu kan mikir juga Pak ya, itulah mungkin caranya triknya. Ya udah sekarang kerja di sana di bagian cyber, bagian analis Pak cyber. Jadi ya kerjaannya nangkepin penjahat. Saya bilang sama anak saya, kenapa ya setuju kamu kerja di sana? Pertama, Allah kan nggak suka dengan kezaliman, Allah nggak suka dengan kemaksiatan, Allah nggak suka dengan kemungkaran. Nah tugas kamu tuh sejalan dengan firman Allah tadi gitu kan. Jadi kalau malam-malam tuh yang judi online itu berapa kali tuh udah ketangkep tuh pelacak gitu. Ya kan? Kemarin ke kasus Vina yang di Cirebon jalan. Sekarang banyak banget ini ya. Pengalaman banyakkan dia lah dengan orang-orang ininya saya mah. Ya inilah ya. Jadi tadi Bu, alhamdulillah ya sudah artinya menghasilkan uang. Memang saya doktrin anak saya gini Bu, di sekolah pun saya ngajar di SMA sebelumnya. Lalu saya tekankan, kalau kamu mau cari uang pilih dua, mau pakai otot apa pakai otak. Kalau kamu nyari uangnya pakai otot, kerja berat, duit dikit gitu. Tapi kalau kamu mau cari uangnya pakai otak, kerja ringan, duit banyak gitu. Itu saya doktrin banget anak saya. Nah saya udah ngerasain sosial dia kan ya udah, saya nggak tahu berapa sih ya, tapi yang jelas selalu setiap hari Jumat ngasih keluarga gitu ya, artinya ada penghasilan yang didapat gitu kan. Nah ini adalah suatu motivasi juga buat kita ini semua ya, bahwa memang ke depan tuh memang eranya udah lain lagi Bu, udah era IT, bukan zaman kita lagi sekarang. Makanya penting banget kita membekali anak kita dengan IT. Itu contoh yang konkret ya, tadi anak saya itu sudah bisa menghasilkan uang ya. Itu bahkan tuh motor juga tuh yang beliin tuh. Apa aja kalau saya lihat itu ya Shopee ayah mau kayak gitu, ya udah kayak gitu. Artinya intinya saya bersyukur ya, sampai tadinya mau saya kuliahin, jatuhnya malah komandannya
yang nyuruh. Kamu harus kuliah ya, nanti mata uang aman gitu ya. Kan? Yang nyulain negara kan gitu ya. Nah gitu ya, jadi saya bersyukur sekali gitu bahwa ternyata itu yang namanya apa, bencana membawa berkah Ibu. Sampai sih Bu yang nggak kaget tuh jam 2 malam berapa polisi datang ke rumah ngakunya dari Karang Taruna. Sekarang tuh jam segini kan, pas masuk lah masih tahu dari mana. Nah mungkin itu aja ya. Saya harap memang kita berkali anak-anak kita ini untuk kedepannya dengan IT ini. Kalau sudah itu udah asik Bu. Kalau sudah coding itu udah asik sendiri Bu. Daripada asik yang nggak benar dengan asik itu gitu. Dan ada hasilnya karyanya ya. Ibu bisa buka deh itu Rasi Tech. Nah itu channelnya dia tuh Rasi RASI TECH. Buka deh tuh. Itu di channelnya dia tuh banyak aplikasi-aplikasi yang sudah dibikin gitu ya. Gitu aja Bu Muna dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu anak-anaknya ya seperti dijelaskan oleh Pak Amil ya dapat pencerahan tentang bagaimana emang bukan untuk kita sekarang, untuk anak-anak kita Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak lagi Bu. Pendidikan mental ngajarin anak disiplin di anak SMK itu susahnya minta ampun. Kalau misalkan guru-guru SD ngerasa sulit mendidik disiplin di SD, lebih sulit di SMK. Karena di SMK itu udah tercampur baur dia udah sering nongkrong. Bahkan SMK itu kadang sekolahnya lebih sebentar daripada SD. SD ada full time sampai jam 3, jam 2 gitu kan. Berkegiatan terus, dan itu bagus seharusnya. Anak SMK jam 12 udah pulang, nongkrong dia nggak pulang. Sampai rumah tuh baru maghrib nyampe rumah. Itu kita nggak tahu kemana. Guru nggak tahu, orang tua nggak tahu. Nah, sekarang siapa yang mau tanggung jawab? Jadi saya mau dituntut untuk mendidik mental anak SMK, nggak bisa. Anak SMK sudah terbentuk dengan sedemikian rupa lingkungan yang sudah dia lakukan. Gitu. Makanya saya sangat salut dengan guru SMP, SD, dan ke bawah-bawahnya. Dan orang tua, terutama ibu, yang paling dekat dengan anak, itu saya sangat beri penghargaan yang sangat istimewa lah untuk para ibu, para istri. Itu penghargaannya luar biasa. Ini karena ibu-ibu semua. Saya takut sendirian soalnya. Enggak benar. Memang dalam Islam juga seperti itu ya. Derajat wanita itu ditinggikan. Iya betul. Oke. Kemudian bagaimana dengan Snapchat, Instagram, YouTube, TikTok, snack video dan lain-lain? Berapa waktu lama yang kita butuhkan untuk kenal dan pakai? Berapa lama jarak antara mereka? Ya. Setelah TikTok muncul snack video, muncul ini lagi, itu cepat. Mobil listrik tadinya Tesla muncul, kan muncul ini lagi. Merek roti, Sari Roti muncul, merek Yamazaki muncul. Sekarang yang kasus lagi tuh, roti itu muncul. Itu karena bermunculannya cepat. Orang-orang pengen ngerebut pasar itu. Gitu. Jadi teknologi itu sangat cepat Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang paling terakhir yang pernah saya dengar dalam dunia kedokteran itu bisa sampai transplantasi kepala. Serem banget kan? Teknologi di dalam dunia kedokteran, ya kita tahunya transplantasi organ tubuh, misalnya ginjal, mata itu menurut saya udah paling ekstrim. Wah, transplantasi mata gimana? Jadi mata dari orang yang sudah tidak bernyawa dimasukin ke badan atau diganti mata orang yang normal. Misalkan dia punya gangguan mata, jadi mata dia dipakai ke orang lain. Yang paling ekstrim itu tadi transplantasi kepala. Ini kalau diterapkan diterapkan sama dokter yang tidak bertanggung jawab ya, atau pendekar berwatak jahat ya, itu dia bisa jadi disalahgunakan. Jangan kita dengar isu-isu, walaupun saya belum pernah lihat dan jangan sampai terjadi kejadian di kita juga, human trafficking yang tiba-tiba diculik, diambil organnya, ya semoga kita dilindungi semua dengan hal itu. Itu bisa jadi terjadi dan marak kalau misalkan disalahgunakan. Teknologi sekali lagi memudahkan tapi dua mata pisau. Bisa melukai, bisa menguntungkan. Lanjut lagi, kebutuhan akan teknologi. Jadi masalahnya yang terjadi adalah bukan karena teknologinya, tapi teknologi itu sendiri muncul karena kita butuh. Dulu zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman kita masih perang-perang dulu ya. Sebelum adanya, pokoknya masih kerajaan-kerajaan lah, Romawi, kerajaan ini segala macam. Gimana caranya kita menulis atau mengabadikan sebuah karya tulisan biar nanti anak keturunan kita tahu kalau saya dulu raja, misalnya saya dulu raja Romawi, itu kan ditoreh gitu ya, atau apa bahasa Depoknya, digores,
batu tuh digores. Itu kan tahan lama ya. Selagi batunya nggak lapuk itu tulisan tahan lama. Tapi apa iya tahun 2024 semua bawa buku catatan ya? Oke, bawa batu semua. Korek semua batu. Nggak mungkin kan? Karena kebutuhan akan itu udah nggak lagi, terlalu berat bawa itu. Nggak mungkin berlembar-lembar batu-batu itu kan. Maka diciptakanlah buku, kemudian alat tulisnya pulpen. Dulu masih di yang apa namanya di Torres, di Torres itu 3000 sebelum Masehi. 600 Masehi itu pakai tinta, pakai bulu apa namanya? Nah, bulu burung gitu ya. Pakai tinta. Nah, sampai 1990 dan sekarang udah pakai ballpoint karena di ujung sini ada bola kecil. Maka disebut sebagai ballpoint. Ini lebih efisien dibandingkan anak-anak ibu coba suruh bawa bambu runcing. Wah, ini mau drama 1945 gitu. Enggak ya. Dan karena kebutuhan itu ada, maka teknologi muncul. Ya, karena kebutuhan ada, maka teknologi muncul. Contoh, anak sekolahan. Nah, contoh kebutuhan teknologi anak sekolahan. Kalau saya tampil pasti ibu-ibu, oh iya benar, oh iya. Satu, bangun tidur pakai siapa yang bangun tidurnya? Pakai alarm kan pasti? Oh enggak. Ibunya jadi alarm ya? Udah, bangun ya? Ya, alarm sering dipakai untuk membangunkan tidur. Alarm sering dipakai untuk membangunkan tidur. Identiknya alarm untuk itu ya, walaupun banyak sekali manfaatnya alarm. Tapi identiknya biasanya pakai bangun tidur. Sarapan ibu nggak sempat masak. GoFood aja GoFood. GoFood pagi-pagi mana ada yang buka banyak. Apalagi daerah Depok, Jabodetabek banyak banget. Saya pulang kampung terakhir bulan lalu, saya kampung saya di Belitung. Di Belitung itu Gojek jarang. Jadi saya nggak bisa nih sarapan GoFood nggak bisa. Mau sampai kapan saya nungguin? Mendingan saya jalan, saya beli nasi, beli lontong gitu. Sarapan boleh GoFood. Apa aja ya, nggak cuma sarapan, makan siang kadang. Dan apakah ini termasuk hal yang menyalahi aturan sebagai ibu? Yang enggak juga. Seorang ibu kan ada waktunya juga kan pasti. Nggak masak dulu lah, Sabtu Minggu GoFood aja. Lagi ada duit GoFood. Saya takut ya, ibu-ibu semua. Kemudian berangkat sekolah, naik angkot ya, balik lagi. Angkot itu teknologi Bapak Ibu sekalian. Teknologi ditambah lagi diorganisir oleh pemerintah. Muncullah angkot yang ada rutenya. Kalau di sini apa? R. Nomor angkotnya apa? B. Oh D. Warna biru, warna ini kan ya. Itu teknologi yang itu kan sebenarnya mobil pribadi biasa. Tapi dibuat sedemikian rupa, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan mobil, bangkunya tolong diputar. Tolong dibuat jadi 46. Kalau bisa muat 13 orang berdana. Berapa banget ya. Nah, naik angkot terus naik Gojek juga kan. Dan ini bukan kesalahan. Orang tua nggak bisa nganterin karena ada kebutuhan mendesak. Itu bukan kesalahan sebenarnya. Itulah teknologi itu muncul situ. Ya. Nah, belajar Google Classroom, Zoom, Google Meet, apa lagi? Google Form, apa lagi? Quizzes, bahkan kita lebih hafal ya. Wih. Nah, kamu udah kerjain Zoom, udah kerjain Google Classroom belum? Jadi jadwalnya kayak apa? Kemudian pulang sekolah, naik apa lagi, naik Gojek lagi. Kemudian main, ngumpul-ngumpul main, Mobile Legends, main apalagi itu FF lah, apalagi itu lah, banyak banget. Dan Bapak Ibu sekalian, memang kadang saya pun agak sedikit merasa bersalah ya ketika saya ngomelin anak saya, main game mulu, main handphone gitu kan. Padahal nggak ada game sekalipun, saya nggak beli handphone sekalipun, anak saya itu pasti bakal ngotak-ngatik perabotan. Karena memang dunianya mereka tuh, ya ngacak-ngacak aja main, menstimulasi motorik mereka, menstimulasi cara berpikir mereka. Coba deh Bapak Ibu nggak kasih handphone ya, dia uring-uringan kan pasti. Bukain aja lemari piring. Kalau nggak diambil tuh piringnya, paling anak umur 2 tahun diambil piring. Sabar-sabar piring. Nah kemudian yang terakhir jajan. Jajan aja pakai e-money sekarang bayarnya. Anak ibu udah pakai belum? Oh, punya ibu ya namanya. Kartu ini ya, kartu e-money itu jajan pakai ini aja, tap aja gitu. Jadi sekeliling kehidupan sehari-hari kita sudah pakai teknologi.
Maka apa yang salah dengan teknologi? Kalau memang kita bilang, wah cocok nih teknologi, udah kita nggak usah pakai ini. Nah, gimana tuh caranya? Dua mata pisau berbahaya dan menguntungkan, bukan berarti kita harus tinggalkan semuanya. Tetap kita harus ikuti alurnya, ya. Maka kesimpulannya ada seperti ini. Teknologi itu memudahkan, oke? Teknologi itu memang dipakai untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Kayak tadi ada WA saudara kita yang jauh di daerah Maluku, di daerah Sumatera. Udah nggak usah lagi kirim-kirim surat pakai pos, udah video call, kelihatan tuh mukanya langsung. Teknologi. Lalu kita mau salahin teknologinya? Nggak mungkin kan? Video call itu kita apa? Video call itu pelepas rindu yang paling the best namanya. Ya, walaupun kadang kendala jaringan mukanya kotak-kotak. Tapi muncul masalah baru Bapak Ibu. Nah, muncul nih. Kita masuk ke masalahnya. Teknologi ya benar paham ya? Oke, teknologi adalah memudahkan. Sekarang kita bahas masalahnya. Muncul masalah baru. Apa itu masalahnya? Nah, judulnya Kids and Gadget Dilemma. Kita menyebutkan dengan istilah Kids and Gadget Dilemma. Oke, anak saya boleh. Teknologi itu memudahkan. Kemudian, apakah harus anak saya dikasih gadget? Nah, ini sambil saya minum dulu. Boleh kalau ada yang mau menjawab pertanyaan itu. Apakah boleh anak saya dikasih gadget? Kalau ada yang mau menjawab boleh kan? Minum dulu. Ya, tantang ya. Apa tuh gorengannya? Ayo makan gorengan enggak? Apakah boleh anak dikasih gadget? Boleh. Oh iya benar. Alasannya adalah itu cucian belum dimasukin lemari semua benar. Ya kan? Nyuci 1 jam, ngelipet 2 hari, masukin lemari berapa bulan dong? Itu dari mulai nyuci sampai masuk lemari itu kayaknya perjalanannya harus 1 bulan baru masuk. Ya, karena biasanya yang seperti itu ya karena sambil ngurus anak misalkan, itu pasti rumah berantakan, ya kan? Dapur kadang kita udah tidur besok pagi kok dapur berantakan ya. Oh iya kemarin cuma masak doang nggak beresin. Sebenarnya aktivitas masak itu kan dari mulai nyiapin bahan sampai beresin balik kan harusnya. Tapi yang terakhir itu sering terlewat karena kita ngurus anak. Tuh dengerin bapak-bapak. Bapak-bapak nggak ada sih sini. Saya nggak ada yang belain. Takut sih. Oke. Nah, tapi pahami dulu Pak ya, astagfirullahaladzim. Bu. 2 mata pisau, oke? 2 mata pisau. Kita coba dampak positifnya dulu. Mencari permainan edukatif banyak, oke? Belajar tanggap teknologi betul. Kemudian apa lagi? Mencari informasi pendidikan yang inovatif. Ada ChatGPT, ada AI, ada WA, ada apa lagi? Ada apa tuh biasa anak-anak namanya brainly.com itu untuk nanya-nanya jawaban ya. Itu ada dan apakah itu nggak boleh digunakan? Boleh, nggak masalah. Ini yang positifnya dulu, kita ngomong positifnya dulu. Kemudian melatih fungsi otak. Karena saking banyaknya menu, saking banyaknya fitur, anak-anak itu terbiasa dengan motorik mereka juga. Jadi terbiasa dengan multitasking. Manusia itu dimiliki kemampuan multitasking yang sangat luar biasa. Masak sambil nelpon, sambil ngapain lagi Bu? Sambil nungguin cucian kering. Multitasking manusia itu memang luar biasa, diberikan fitrah anugerah dari Tuhan ya. Itu memang multitasking manusia itu harus dilatih. Tapi memang ada kelemahannya. Yang pernah saya baca dan teman-teman saya juga melakukan pembelaan untuk hal itu, multitasking itu ketika dilakukan berlebihan itu bisa menurunkan kemampuan daya ingat. Nah, tuh kan ngeri saya jadinya. Ya gitu ya, kemampuan daya ingat itu menurun karena multitasking itu terlalu diporsir. Iya, karena kecapean. Betul. Nah, dampak negatifnya risiko radiasi, oke? Udah pasti mata. Itu yang kita khawatirkan pertama kali, mata. Anak itu mata jangan sampai umur-umur SD itu sudah pakai alat bantu ya, kacamata. Apalagi minusnya udah terlalu jauh gitu kan. Wah, itu bahaya banget.
Kemudian hambatan terhadap perkembangan apa ini? Ini nomor 2 dan 4 sama ya. Ini yang saya bilang tadi, saya pernah cerita nggak ya? Jadi waktu saya ngajar di SMK, jadi sekolahnya ini satu digabung sama SMP juga. Ada anak SMP yang dia kecanduan game, saya ngelihat dia itu selalu megang handphone tiduran, ya, megang handphone game, main game terus. Saya khawatir ke perkembangan psikologis dia itu terhambat karena dia fokus dengan itu. Pernah satu hari saya mau turun tangga, dia mau naik tangga, tapi dia fokus dengan handphonenya. Itu setiap orang yang yang lagi turun itu disikut sama dia. Langsung gitu, termasuk saya pada saat itu. Bukan saya minta dihormati, tapi dia harusnya melihat ada orang yang turun gitu. Terus dia itu tidak peka terhadap dunia sekitar. Jadi dia habis makan jajan taruh aja gitu. Dia bodoh amat dengan tempat sampah. Dia nggak peduli, duduk dia jongkok aja di. Padahal sampai ada guru. Setidaknya kalau ada guru ya jaim dikit lah. Ini perkembangan psikologis pasti sangat terhambat karena yang harusnya dia bersosialisasi dengan ketemu dengan banyak orang, salaman, main lari-larian, apalagi pegang-pegangan kalau misalkan main karet lah, main apa dulu kan kita seru banget tuh main-main gituan. Itu nggak terjadi di mereka. Sehingga mereka merasa dunia dia itu lebih fleksibel dan lebih luas kayaknya di sosial media, di game, kayaknya lebih enak dari situ. Nah ini bahaya, dampak negatif. Kemudian memahami pelajaran juga lambat. Tuduhan-tuduhan kita biasanya. Main game mulu sih, jadi nggak main game 10 nih jadinya. Harusnya kan kamu bisa ranking 9. Cuma naik 1 doang. Ya, biasanya tuduhan kita itu. Gara-gara main handphone terus, padahal dia batuk-batuk, apa hubungannya? Batuk-batuk main handphone, terus demam main handphone terus, apa lagi hubungannya? Kita sadar, walaupun terasa seperti candaan ya, saya ngeliat itu ketawa-ketawa kadang, tapi ternyata terjadi juga di saya pada saat punya anak. Lagian saya main handphone mulu sadar saya ternyata saya juga kayak gitu ya. Ternyata tuduhan yang tidak tahu dari mana asalnya itu sering kita lakukan. Nah, dengan pemahaman itu, maka kita bisa dapati kesimpulannya Bapak Ibu. Berkembangnya teknologi tidak bisa disalahkan. Sama sekali tidak bisa disalahkan. Sekarang siapa yang bisa membendung? Tidak bisa dibendung. Mobil listrik masuk ke Indonesia. Siapa yang bisa melarang? Oh iya, Dengan banyaknya protes, mobil listrik ini itu banyak juga.